Bab 131, Menguji Budidaya Yun Xingyan. Setelah sarung pedang pembunuh langit melahap senjata dewa tingkat bumi, kepercayaan diri Yun Qingyan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Sekarang, dengan sarung pedang pembunuh langit, dia berani menghadapi seniman bela diri alam yang secara langsung. Oh, semua orang sudah di sini. Indra ketuhanan Yun Qingyan menyapu seluruh kelas jenius, menemukan Su Tutu dan Kong Hui di luar paviliun. Cedera Tutu ternyata sudah sembuh, dan kultivasinya bahkan sudah mencapai tahap ke-6 alam bulan. Mata Yun Qingyan berkilat terkejut, tapi itu hanya sekadar terkejut. Dentang, Yun Qingyan mendorong pintu kayu paviliun dan berjalan keluar. Saudara Yun, akhirnya kau keluar dari pengasinganmu. Su Tutu segera menyambutnya dengan senyuman, tangannya menepuk bahu Yun Qingyan. Yun Qingyan, aku datang kali ini dengan harapan untuk mengambil senjata suci tingkat bumi untuk Yun Hai, kata Kong Hui. Bagaimana kalau kukatakan sudah hancur? Apa kau percaya? Tanya Yun Qingyan pada Kong Hui. Kong Hui tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berasumsi bahwa Yun Qingyan hanya tidak mau mengembalikan senjata suci tingkat bumi. Lagi pula, bahkan seorang seniman bela diri tingkat yang pun tidak bisa menghancurkan senjata suci tingkat bumi. Tepat ketika Kong Hui hendak berbicara lagi, Yun Qingyan memotongnya, berkata, pertama, senjata suci tingkat bumi telah dihancurkan. Kedua, aku tidak akan pernah mengembalikan apapun yang kumiliki. Setelah berbicara, Yun Qingyan melanjutkan, Dekan Kong, aku tahu niat awalmu adalah untuk kebaikanku sendiri. Tapi kebencian antara aku dan Yun Hai takkan pernah terselesaikan. Bukan hanya dia takkan melepaskanku, tapi aku juga takkan melepaskannya. Aku, Yun Qingyan, cepat atau lambat akan menginjakan kaki di kota kekaisaran dan menghabisi seluruh keluarga Yun. Bukan hanya keluarga Yun, tetapi keluarga Sangguan dan Akademi Tianyuan, Yun Qingyan juga tidak akan membiarkan mereka pergi. 2 bulan lalu, keluarganya berada di ambang kehancuran oleh ketiga kekuatan ini. Ngomong-ngomong, hanya tinggal 1 bulan lagi, gumam Yun Qingyan dalam hati. Pengampunan asosiasi alkemis hanya bisa melindungi keluarga Yun selama 3 bulan. Yun Qingyan sudah menghabiskan 2 bulan di Akademi Langit Berbintang. Sebulan kemudian, pengampunan akan otomatis berakhir. Saat itu, bahkan jika Yun Qingyan tidak mencari keluarga Yun di kota kekaisaran, keluarga Sangguan, dan Akademi Tianyuan, mereka tidak akan mengampuni keluarga Yun Qingyan. Din Kong, ngomong-ngomong, aku masih punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu, Su Tutu tiba-tiba menyela. Secara teori, hanya siswa pengadilan dalam yang boleh berpartisipasi dalam kompetisi tahunan pengadilan dalam. Dan kultivasi setiap siswa pengadilan dalam tidak akan melebihi tingkat ke-4 alam bulan, karena mulai dari tingkat ke-5 alam bulan, mereka semua adalah siswa elit. Mengapa saudara Yun dan aku berulang kali bertemu dengan kultivator tingkat ke-5 alam bulan, dan bahkan tingkat ke-6 alam bulan? Lebih jauh lagi, mengapa orang-orang seperti Zhao Rulong dan Huang Qiling sendiri merupakan jenius tingkat atas? Tatapan Yun Qingyan juga tiba-tiba beralih ke Kong Hui. Bahkan jika Su Tutu tidak menanyakan pertanyaan ini, dia akan menemukan kesempatan untuk menanyakannya. Kamu juga bilang, itu secara teori. Kong Hui tersenyum pahit dan berkata, banyak orang sengaja menekan kultivasi mereka, menunggu sampai kompetisi tahunan mulai pecah. Zhao Rulong, Huang Qiling, dan bahkan Chen Meyer semuanya seperti ini. Selain itu, tidak semua jenius papan atas bersedia bergabung dengan kelas jenius. Zhao Rulong seperti ini, dan Huang Qiling juga seperti ini. Dan juga Du Qixi, yang baru saja direkrut oleh para siswa elit, pada usia 15 tahun, memiliki kultivasi alam bulan tingkat ke-4, dalam hal kecepatan kultivasi murni, bahkan seorang suci mungkin tidak dapat mengejarnya. Lagi pula, Du Qixi juga seorang jenius 4 mutlak. Yun Qingyan ingat ketika pertama kali tiba di kota Aurora, dia mendengar orang-orang membicarakan bahwa Akademi Tianyuan telah merekrut seorang jenius alam bulan berusia 15 tahun. Akan tetapi, yang Yun Qingyan dengar hanyalah bahwa ia memiliki kultivasi alam bulan, tidak secara spesifik tingkatan alam bulan yang mana. Astaga, umur 15 tahun, sudah di alam bulan tingkat 4, dan juga jenius 4 mutlak. Bukankah itu berarti bakatnya bahkan lebih tinggi dariku? Su Tutu tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya. Secara teori, itu benar. Namun, situasimu istimewa. Setelah masuk kelas jenius, kau terus-menerus ditekan oleh Yun Hai, yang memperlambat kecepatan kultivasimu. Kalau tidak, kau pasti sudah jauh melampaui alam bulan tingkat 4 sekarang. Kata Kong Hui dari samping. Din Kong, aku akan mengoreksimu, aku sekarang berada di alam bulan tingkat ke-6. Kata Su Tutu, sambil melepaskan kultivasi alam bulan tingkat ke-6-nya. Karena dia seorang jenius 4 mutlak, aura yang dilepaskannya bahkan dapat menyaingi seniman bela diri tingkat pertama alam yang. Apa yang dikatakan dekan memang benar, Kong Hui menahan keterkejutannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, dekan telah meramalkan di depan Kong Hui bahwa Su Tutu telah ditekan oleh Yun Hai terlalu lama, menyebabkan Ruiki Su Tutu hampir habis.
Namun, selama Sututu dapat menunjukkan kekuatannya tanpa hambatan selama kompetisi akademi, kultivasinya setidaknya akan menembus 2 peringkat. Sututu hanya berpartisipasi dalam kompetisi tahunan pengadilan dalam. Ia dengan keras kepala menolak berpartisipasi dalam kompetisi besar akademi yang sebenarnya karena Yun Qingyan sedang menyendiri. Namun demikian, Sututu masih mampu menembus 2 peringkat. Dengan kekuatan tempur Sututu saat ini, selama dia tidak bertemu orang-orang tak tahu malu itu di kompetisi besar akademi, dia pasti akan memenangkan kejuaraan. Kong Hui kemudian menghela napas lagi, tampaknya menyesali bahwa Sututu tidak berpartisipasi dalam kompetisi besar akademi. Kong Hui kemudian teringat ramalan dekan lainnya. Dia bahkan ingat kata-kata asli dekan, Yun Qingyan adalah seorang jenius yang bahkan aku tidak bisa melihatnya. Aku tidak bisa melihatnya. Aku tidak akan pernah percaya jika kau bilang dia tidak bisa menciptakan keajaiban. Memikirkan hal ini, Kong Hui tiba-tiba menatap Yun Qingyan. Yun Qingyan, setelah kamu berpartisipasi dalam kompetisi tahunan pengadilan luar dan kompetisi tahunan pengadilan dalam, berapa banyak tingkatan kultivasimu yang berhasil ditembus? Ekspresi aneh muncul di wajah Yun Qingyan, bahkan tidak 1 peringkat pun. Bahkan belum 1 tingkat pun. Bagaimana mungkin? Apa kau lupa kalau kau sudah mencapai tingkatan itu? Lepaskan auramu, biarkan aku merasakan tingkat kultivasimu sekarang. Petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Yun Qingyan dan Sututu terdiam bersamaan. Kemudian, Sututu dengan cepat menyela, Dekan Kong, bukankah wajar jika tidak naik pangkat? Saudara Yun berpartisipasi dalam kompetisi tahunan pengadilan luar dan kompetisi tahunan pengadilan dalam, dan totalnya belum genap sebulan. Dalam sebulan, terobosan seperti apa yang bisa diharapkan dari saudara Yun? Lagi pula, alasan saya bisa naik pangkat 2 kali dalam waktu singkat adalah karena kekuatan yang terkumpul. Jangan lupa betapa hebatnya saya ditindas oleh Yun Hai sebelumnya. Kau benar-benar tidak berhasil. Kong Hui masih tidak percaya. Benar-benar tidak, kata Yun Qingyan. Kalau begitu, tunjukkan aura penuhmu. Kata Kong Hui, tidak mau menyerah. Benarkah akan dirilis? Tanya Yun Qingyan, lalu menambahkan, apakah kamu yakin? Yun Qingyan, kapan kau mulai bicara omong kosong seperti Sututu? Lepaskan saja saat aku menyuruhmu. Desak Kong Hui. Baiklah. Yun Qingyan mengangguk pelan, lalu dengan suara dentuman, aura mengerikan bagaikan kekuatan surgawi menyapu keluar darinya. Dek, dek, dek. Kong Hui yang lengah, malah dipaksa mundur 3 langkah oleh aura Yun Qingyan. Bab 132, Target, Gua Api Teratai. Astaga, Sututu benar-benar tercengang. Kong Hui berada di alam bulan tingkat ke-9 dengan 2 bakat pamungkas, dan dia malah terdorong mundur oleh aura saudara Yun. Setelah Kong Hui menenangkan diri, matanya penuh keterkejutan saat menatap Yun Qingyan, kamu, bagaimana tingkat kultivasimu sekarang? Yun Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menjawab dengan nada mengelak, Din Kong, alasanmu terdorong mundur oleh auraku adalah karena kau tidak menggunakan kekuatan penuhmu untuk melawan. Kalau tidak, aura kecil ini tidak akan memengaruhimu sama sekali. Kong Hui mengangguk tanpa komitmen. Meskipun dia telah meminta Yun Qingyan untuk melepaskan auranya, dia tidak pernah menduga aura Yun Qingyan akan sekuat ini. Lupakan saja, karena kamu tidak mau mengungkapkan kultivasimu, aku tidak akan memaksamu. Kong Hui tak lagi memikirkan masalah ranah Yun Qingyan, lalu melanjutkan, aku bisa membuat pengecualian dan mengirimmu langsung ke babak final kompetisi besar akademi. Apa kau tertarik untuk berpartisipasi? Sututu langsung bertanya, apa imbalannya? Jangan bicara tentang orang suci lagi, aku tidak tertarik pada orang suci sekarang. Beri aku sesuatu yang substansial. Melihat Yun Qingyan terdiam, Kong Hui tak kuasa menahan diri untuk mengalihkan pandangannya ke Sututu. Kompetisi besar akademi tahun ini memiliki hadiah paling dermawan dalam dekade terakhir. Tidak hanya ada senjata suci tingkat surga, tetapi kalian juga bisa memperoleh 3 kesempatan untuk berkultivasi di Gua Api Teratai. Sututu langsung tertarik, tapi ia masih menahan diri untuk tidak langsung setuju. Kalau tidak ada kejutan, si idiot tak tahu malu Sun Buping juga ikut, kan? Tidak mengherankan Sututu akan berkata seperti itu. Meskipun Sun Buping adalah wakil dekan, 3 tahun lalu, ia tanpa malu-malu ikut serta dalam kompetisi besar akademi tahun itu untuk mendapatkan hadiah juara. Kong Hui ragu sejenak, lalu berkata, tidak hanya Sun Buping, tetapi 3 wakil dekan lainnya juga berpartisipasi dalam kompetisi besar akademi ini. Astaga, bagaimana kita bisa bersaing? Kultivasi setiap wakil dekan setidaknya di alam bulan tingkat ke-9. Lagi pula, siapapun yang bisa menjadi dekan pasti bukan orang biasa-biasa saja, dalam hal bakat, mereka pasti punya setidaknya 1 bakat pamungkas, kan? Itu artinya, dalam hal kekuatan tempur, masing-masing dari mereka adalah ahli alam yang. Sututu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Dekan Kong, saya sarankan agar di masa mendatang, kompetisi besar akademi diganti namanya menjadi kompetisi besar wakil dekan.
Lagi pula, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mahasiswa. Kong Hui merasa agak canggung. Su Tutu bukanlah orang pertama yang mengatakan hal seperti itu. Semua orang yang berpartisipasi dalam kompetisi besar akademi ini, baik siswa elit maupun guru elit, diam-diam mengutuk wakil dekan yang berpartisipasi karena tidak tahu malu. Namun, masalah wakil dekan yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar akademi telah diputuskan 3000 tahun yang lalu. Kong Hui, sebagai wakil dekan, tidak hanya tidak memiliki hak untuk menghentikannya, bahkan dekan sendiri merasa tidak nyaman untuk secara terbuka mencegahnya. Din Kong, aku punya saran. Kenapa kau tidak mempertimbangkannya? Senyum nakal tersungging di wajah Su Tutu. Kamu juga daftar ke kompetisi besar akademi, lalu kamu, aku, dan kakak Yun bergabung. Waktu itu, hehehe. Ketika Su Tutu berkata, hehehe, ekspresinya secabul mungkin. Mustahil, tolak Kong Hui tanpa berpikir. Sun Buping dan yang lainnya memang tak tahu malu, tapi aku masih punya harga diri. Bagaimana kalau kita mundur selangkah? Kalian tetap mendaftar, tapi jangan menyerang siswa atau guru. Kalian hanya menyerang ketika bertemu orang-orang idiot seperti Sun Buping. Usul Su Tutu sebagai kompromi. Ini, sedikit keraguan muncul di wajah Kong Hui. Din Kong, hentikan ini, dan itu. Kalau kau hanya menyerang Sun Buping dan yang lainnya, kau tidak hanya tidak akan merusak reputasimu, tapi kau bahkan akan mendapatkan reputasi baik. Juga, Su Tutu tiba-tiba mendekatkan diri ke telinga Kong Hui dan membisikkan beberapa kata. Wajah tua Kong Hui langsung memerah, dan ia menatap Su Tutu dengan sedikit kegembiraan. Kau yakin? Hehe, tentu saja aku yakin. Jangan lupa, Ling Xue sekarang adikku. Kata Su Tutu bangga. Bagus. Kalau kau bisa mengajak orang di balik Ling Xue ikut berpartisipasi juga, aku bahkan rela mengorbankan harga diriku dan ikut serta dalam kompetisi akbar akademi ini. Kong Hui menarik napas dalam-dalam, tampak seolah sudah bulat tekadnya. Jangan buang waktu lagi, ayo kita bagi menjadi 2 kelompok sekarang. Kakak Yun dan aku akan pergi mencari Ling Xue untuk membujuk orang itu. Sedangkan kamu, bantu kami mendaftar. Kata Su Tutu. Baiklah. Kata Kong Hui, hendak berbalik dan terbang, ketika Yun Qingyan tiba-tiba memanggilnya. Din Kong, daftar saja untuk Tutu dan dirimu sendiri. Aku ada urusan penting lain, jadi aku tidak akan ikut. Kakak Yun, kamu. Su Tutu tak kuasa menahan diri untuk menatap Yun Qingyan. Ia akhirnya berhasil meyakinkan Kong Hui, tetapi Yun Qingyan tiba-tiba memutuskan untuk tidak ikut. Saya benar-benar punya urusan penting. Kata Yun Qingyan, lalu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dengan kultivasimu saat ini, dan bantuan Dekan Kong, tak seorang pun di kompetisi besar akademi yang bisa mengancammu lagi. Setelah Kong Hui dan Su Tutu pergi, Yun Qingyan juga meninggalkan kelas jenius tak lama kemudian. Namun, saat dia menyeberangi danau, dia tiba-tiba merasakan ular jiwa es yang besar, sebesar naga raksasa, di dasar danau, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Kemudian, dengan suara mendesing, ia menyeret tubuhnya yang besar dan berenang menuju Yun Qingyan. Ular jiwa es merupakan makhluk roh tingkat ke-9 alam bulan, dan berkat garis keturunannya yang tinggi, dalam hal kekuatan tempur, ia bahkan dapat mengalahkan seniman bela diri tingkat kedua alam yang menghadapinya secara langsung, bahkan jika Yun Qingyan menggunakan sarung pedang pembunuh langit, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Untungnya, Yun Qingyan segera merasa bahwa ular jiwa es tidak hanya tidak mempunyai niat buruk tetapi juga menunjukkan beberapa tanda kedekatan terhadapnya. Yun Qingyan melihat saat ular jiwa es hendak muncul ke permukaan, setetes darah esensi, setebal jari kelingking, tiba-tiba mengalir dari dahinya. Apakah dia mencoba menjalin hubungan baik denganku? Yun Qingyan sedikit terkejut, tetapi dia segera menerima darah esensi ular jiwa es. Desis. Yun Qingyan kemudian mendengar suara ular jiwa es di telinganya. Saat aku dalam kesulitan, kau bisa membakar setetes darah esensi ini, dan kau akan segera menolongku. Mendengar ini, Yun Qingyan menangkupkan tinjunya. Terima kasih. Kalau memang ada keperluan seperti itu, aku pasti tidak akan bersikap sopan padamu. Setelah Yun Qingyan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, sambil mengingat kebaikan ular jiwa es. Setelah meninggalkan kelas jenius, Yun Qingyan menggunakan indera kedewaannya untuk berkomunikasi dengan jiwa api inti bumi teratai biru. Mengikuti bimbingan Azure Lotus Earthcore Flame, Yun Qingyan terus menyelami lebih dalam Starry Sky Academy. Dan dengan teknik penyembunyian napas Yun Qingyan, selama dia tidak secara aktif memperlihatkan dirinya, bahkan makhluk Xiantian pun tidak akan dapat menemukannya. Setengah jam kemudian, sebuah menara setinggi 18 lantai muncul di hadapan Yun Qingyan. Gua api teratai ada di dasar menara itu. Yun Qingyan sedikit terkejut, karena gua api teratai dengan mudah membuat orang berpikir tentang sebuah gua, tetapi dia tidak menyangka itu adalah sebuah menara.
Aura Xiantian setengah langkah. Indra ketuhanan Yun Qingyan langsung mendeteksi lelaki tua di lantai atas menara tinggi itu. Kalau tidak salah, dia pasti dekan Akademi Langit Berbintang. Bab 133, Anggota Klan Mati. Yun Qingyan masih memiliki kesan baik terhadap dekan Starry Sky Academy yang misterius itu. Meskipun mereka belum pernah bertemu, Yun Qingyan telah dijaga olehnya sejak ia memasuki Starry Sky Academy. Xiantian setengah langkah, sayang sekali dia salah jalan, kalau tidak, dia pasti punya kesempatan untuk memasuki Xiantian, gumam Yun Qingyan dalam hati. Ia sempat berpikir untuk memberinya bimbingan, tetapi sekarang bukan waktu yang tepat. Baiklah, ketika waktunya tepat, aku akan membimbingnya menuju terobosan. Yun Qingyan membisikkan kalimat lain, lalu sosoknya menyelinap ke menara tinggi. Menara tinggi itu gelap gulita di dalam, dengan pintu dan jendela tertutup rapat. Tak hanya tak ada cahaya, udara pun terasa sangat tipis, seolah-olah seseorang berada ribuan meter di puncak gunung. Mata Yun Qingyan bagaikan bintang di langit malam, berkelap-kelip dengan cahaya redup yang dalam di kegelapan. Samar-samar, sebuah rune juga muncul dalam cahaya redup itu. Kalau ada yang mengamati lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa rune yang berkelebat di mata Yun Qingyan identik dengan rune misterius pada sarung pedang pembunuh langit. Dalam kegelapan, Yun Qingyan melihat dua tangga di lantai pertama. Satu mengarah ke lantai 2, dan yang lainnya memanjang ke bawah tanah. Namun, tangga yang menuju ke bawah tanah terhalang oleh penghalang tak terlihat. Itu penghalang yang sama persis seperti di lembah berkabut, gumam Yun Qingyan, mengingat lembah yang menyegel jiwa api bumi teratai biru. Jika tidak ada situasi yang tidak terduga, penghalang ini juga dipasang oleh Feng Wuji Guang. Bahkan seorang seniman bela diri alam yang mungkin tidak akan mampu menembus penghalang ini dengan kuat. Setelah melepaskan indera ilahinya, Yun Qingyan langsung merasakan kekuatan penghalang tersebut. Namun, ia tampak santai, ia tidak berniat menerobosnya dengan paksa. Yun Qingyan menyelimuti tubuhnya dengan indera kedewaannya dan kemudian melangkah menuju penghalang. Tak lama kemudian, salah satu kaki Yun Qingyan telah memasuki penghalang, dan segera setelah itu, sebagian besar tubuhnya memasuki penghalang. Untungnya, adegan ini tidak terlihat oleh dekan misterius di lantai 18. Kalau tidak, dia pasti akan membelalakan matanya. Perlu diketahui bahwa Feng Wuji Guang, yang memasang penghalang ini, pernah berkata bahwa tak seorang pun di benua ini yang bisa menembusnya. Sekitar 1 detik kemudian, Yun Qingyan berhasil melewati penghalang itu sepenuhnya. Yun Qingyan menghela napas lega, keringat dingin muncul di dahinya. Feng Wuji Guang memang tidak sederhana, kata Yun Qingyan dengan sedikit kesungguhan di matanya. Sebenarnya, dia tidak menerobos penghalang dengan paksa. Sebaliknya, ia menggunakan indera keilahiannya untuk mensimulasikan auranya sendiri agar persis seperti penghalang tersebut, atau lebih tepatnya, ia menggunakan indera keilahiannya untuk membuat tubuhnya menjadi bagian dari penghalang tersebut. Tetapi yang mengejutkan Yun Qingyan adalah bahwa indera keilahian yang dikonsumsinya sekitar 2 kali lebih banyak dari yang diantisipasinya. Di bawah langit, selain kaisar ini, mungkin tidak akan ada orang kedua yang bisa dengan paksa menerobos penghalang ini. Yun Qingyan bergumam pada dirinya sendiri. Tepat saat ia hendak menuruni tangga menuju dasar menara tinggi, sebuah suara terdengar di telinganya. Tentu saja suara ini tidak ditujukan kepadanya, melainkan melapor kepada dekan misterius di lantai 18 menara tinggi itu. Dekan, mata-mata di kota Tianyu telah mengirimkan berita bahwa pasukan dari keluarga Yun, keluarga Sangguan, Akademi Tianyuan, dan keluarga Ye di kota Kekaisaran semuanya telah tiba di kota Tianyu. Jika tidak ada hal yang tidak terduga, segera setelah masa pengampunan asosiasi alkemis berakhir, mereka akan secara resmi mengambil tindakan terhadap keluarga Yun Qingyan. Selain itu, 3 hari yang lalu, 27 anggota klan Yun Qingyan pergi, lalu menghilang tanpa jejak. Bahkan jaringan intelijen Akademi Langit Berbintang kita tidak dapat menemukan jejak mereka. Kemungkinan besar mereka sudah terbunuh, dan bahkan jasad mereka telah dihancurkan untuk menyembunyikan bukti. Suara dekan misterius itu datang dari menara tinggi, kirim sekelompok orang lain untuk diam-diam melindungi anggota klan Yun Qingyan, dan juga, sampaikan perintah lisanku untuk memanggil kembali Yun Hai, Ye Tian, dan Sangguan Yu ke akademi. Pelapor itu ragu-ragu, Din, kalau kita panggil mereka bertiga sekarang, saya khawatir mereka akan marah. Tidak mengherankan jika orang yang melapor mengatakan ini, begitu dekan misterius itu memanggil mereka kembali, favoritismenya terhadap Yun Qingyan akan menjadi terlalu jelas. Kalau orang luar sih boleh saja, tapi Yun Hai, Ye Tian, dan Sangguan Yu semuanya adalah orang suci dari Starry Sky Academy. Statusnya bahkan tak lebih rendah dari wakil dekan. Apapun, wakil dekan misterius itu berkata dengan acuh tak acuh, meskipun mereka bertiga akan merasa kesal, kita bisa mendapatkan rasa terima kasih Yun Qingyan karena ini.
Di dalam penghalang, mata Yun Qingyan menyipit. Pikirannya dipenuhi dengan kata-kata wartawan. 3 hari yang lalu, 27 anggota klan Yun Qingyan keluar, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Yun Qingyan bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti 4 kata, menghilang tanpa jejak, itu. Awalnya aku pikir dengan pengampunan asosiasi alkemis, keluarga itu akan aman setidaknya selama 3 bulan, ternyata aku meremehkan metode mereka. Bahkan jaringan intelijen Star Sky Academy pun tak dapat menemukan keberadaan 27 orang ini. Jelas, para pembunuh itu melakukannya secara diam-diam. Meskipun asosiasi alkemis adalah keberadaan yang sangat besar, itu tidak mungkin tidak masuk akal. Dalam situasi di mana mereka tidak bisa mengetahui bagaimana anggota klan Yun Qingyan dibunuh, atau oleh siapa, mereka hanya bisa menerimanya dengan pasrah. Lebih jauh lagi, asosiasi alkemis melindungi keluarga Yun murni karena pengampunan itu, mustahil bagi mereka untuk sepenuhnya khawatir mengenai keselamatan keluarga Yun. Yun Qingyan menekan niat membunuh di dalam hatinya dan terus menuruni tangga, terus masuk lebih dalam ke dasar menara tinggi. Bagian bawah menara tinggi itu berisi ruang yang luas. 10 menit kemudian, Yun Qingyan sudah turun lebih dari 1000 meter. Suhu di sekitarnya menjadi semakin tinggi, bahkan Yun Qingyan merasa sedikit tidak nyaman. Pantas saja gua api teratai dikabarkan begitu ajaib. Konsentrasi energi spiritual di sini saja lebih dari 10 kali lipat dunia luar. Yun Qingyan bergumam, lalu terus turun. Setengah jam kemudian, Yun Qingyan telah mencapai kedalaman lebih dari 10.000 meter di bawah tanah. Yun Qingyan telah melepaskan jiwa api bumi teratai biru untuk melindungi seluruh tubuhnya. Dari segi suhu saja, di sini suhunya setidaknya 5000 derajat Celcius, bahkan baju besi baja bisa langsung meleleh. Tuan, segel di tubuh utamaku memang telah rusak, suara hikmat Azure Lotus Earth Flame terdengar. Namun, penyimpangan ini agak berbeda dari yang kubayangkan. Meskipun telah melemahkan kekuatan tubuh utamaku hingga kurang dari 1/1000 kekuatan puncaknya, hal itu telah menyebabkan perubahan kualitatif pada tubuh utamaku. Perubahan kualitatif. Yun Qingyan mengangkat alisnya, sedikit terkejut, dan berkata, maksudmu, tubuh utamamu, mungkin bisa berevolusi. Secara teori, ya, tapi aku punya pertanyaan yang tidak ku mengerti. Api surgawi sudah menjadi puncak api, jika mereka masih bisa berevolusi, akan berevolusi menjadi apa? Tanya api teratai biru bumi. Manusia biasa lahir sebagai bayi. Dari bayi hingga remaja, mereka tumbuh lebih tinggi setiap tahunnya, tetapi pertumbuhan ini tidak abadi. Situasi yang dihadapi Azure Lotus Earth Flame sekarang, jika dibandingkan dengan seorang bayi, ibarat terus tumbuh tinggi setelah mencapai masa muda, dan bahkan mampu terus tumbuh tinggi di usia paruh baya dan usia tua. Bab 134, Domain Cloud berganti tangan. Di bawah bimbingan Azure Lotus Earth Core Flame, Yun Qingyan akhirnya tiba di tempat di mana wujud aslinya disegel. Sebelum Yun Qingyan, ada kolam magma, tetapi kolam magma ini bukan merah menyala seperti biasa. Sebaliknya, itu adalah campuran biru dan hitam, memancarkan suhu tinggi yang menyesakkan. Yun Qingyan menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki, dan suhu magma mencapai setidaknya 20.000 derajat Celcius. Bagaimana mungkin? Yun Qingyan tak kuasa menahan napas. Magma biasa hanya sedikit di atas 1000 derajat. Suhu kolam magma ini lebih dari 20 kali lipat suhu magma biasa. Jika hanya itu akan baik-baik saja, tetapi ketika dia menyelidiki magma dengan indera ilahinya, dia juga merasakan sakit yang menyengat, meskipun rasa sakitnya sangat ringan, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa tidak biasanya kolam magma ini. Orang harus tahu bahwa akal sehat Yun Qingyan adalah milik seorang kaisar abadi. Mampu menimbulkan sedikit rasa sakit yang menyengat pada indera keilahiannya, orang dapat membayangkan betapa luar biasanya kolam magma ini. Memang telah mengalami perubahan kualitatif, suara Azure Lotus Earth Core Flame terdengar. Tuan, kolam magma ini adalah wujud asliku. Setelah mengatakan ini, api inti bumi teratai biru tak kuasa menahan senyum getir, entahlah ini berkah atau kutukan. Wujud asliku adalah lautan api. Meski tak seluas dan tak berbatas samudera sejati, ketika dilebarkan sepenuhnya, luasnya setidaknya ratusan juta meter kubik, dan kini, hanya tersisa kurang dari 100 meter kubik. Namun, meskipun wujud asliku telah berkurang, dari segi kualitas, ia berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin, aku benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi api surgawi pertama yang berhasil menembus ke tingkat berikutnya. Yun Qingyan tidak berbicara. Dia melepaskan seluruh indera keilahiannya, menyelimuti seluruh kolam magma. Dia sedang menghitung berapa banyak kekuatan yang bisa diperolehnya sebagai seorang master setelah jiwa Azure Lotus Earth Core Flame menyatu dengan wujud aslinya. Awalnya, prediksinya adalah hal itu setidaknya bisa memungkinkannya untuk menerobos ke alam Xiantian, tapi melihatnya sekarang, mencapai alam Xiantian pada dasarnya tidak ada harapan.
Namun, seperti yang dikatakan oleh Azure Lotus Earthcore Flame, apakah itu adalah berkah atau kutukan? Mustahil untuk mengatakannya untuk sementara waktu, kekuatan wujud aslinya telah melemah, tetapi potensi pertumbuhannya telah meningkat. Bagaimana itu mungkin? Sesaat kemudian, mata Yun Qingyan melebar. Indra ketuhanannya ternyata tidak bisa menghitung berapa banyak kultivasi yang bisa ia peroleh setelah api inti bumi teratai biru menyatu dengan wujud aslinya. Lupakan saja, karena aku tidak bisa menghitungnya, ayo kita gabungkan dulu. Nada bicara Yun Qingyan sedikit cemas. Ia sangat membutuhkan pemulihan tenaga untuk segera kembali dan menyelesaikan krisis keluarganya. Yun Qingyan segera memerintahkan, api inti bumi teratai biru, menyatulah dengan wujud aslimu secepat mungkin. Baiklah, api inti bumi teratai biru tak berani menunda. Jiwanya langsung terbang keluar dari tubuh Yun Qingyan dan langsung terjun ke magma. Yun Qingyan kemudian duduk bersila, menutup matanya dan menunggu. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Sementara Yun Qingyan menunggu, kultivasinya telah maju ke tahap kedua alam bulan. Yun Qingyan segera melepaskan indera kedewaannya dan mendapati bahwa integrasi api inti bumi teratai biru dengan wujud aslinya baru maju kurang dari 1/5. Lantai teratas menara setinggi 18 lantai. Dekan misterius yang sedang berkultivasi itu tiba-tiba membuka matanya. Aneh, kenapa aku baru saja merasakan aura seorang seniman bela diri muncul dari gua api teratai. Tapi dengan sangat cepat, dekan misterius itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya lagi. Sepertinya aku terlalu lama menyendiri dan berhayal. Selain aku, tak seorang pun bisa membuka penghalang menuju gua api teratai. Tepat saat itu, di bawah menara tinggi itu, tiba-tiba terdengar suara, melapor kepada dekan, ada berita baru dari kota Tianyu. Keluarga Yun dari kota kekaisaran telah secara diam-diam menghasut kekuatan lokal di kota Tianyu dan mulai mengganggu bisnis keluarga Yun Qingyan. 3 restoran, 5 pegadaian, dan 1 rumah lelang telah jatuh ke tangan kekuatan lain di kota Tianyu. Selain itu, kebun herbal spiritual milik keluarga Yun Qingyan di pegunungan Loyun, dijarah habis dalam semalam, dan 33 penjaga yang menjaga kebun herbal spiritual itu tewas secara tragis. Sebelum dekan misterius itu sempat menjawab, seseorang tiba di bawah menara tinggi. Melapor kepada dekan, selama beberapa hari terakhir, keberadaan Yun Qingyan tidak terlacak. Bawahan Anda telah bertanya kepada penjaga di berbagai pintu keluar akademi selama beberapa hari terakhir, dan mereka semua mengatakan tidak melihat Yun Qingyan pergi. Ini berarti Yun Qingyan masih di akademi atau telah pergi diam-diam. Dalam sekejap, 3 hari lainnya telah berlalu. Kultivasi Yun Qingyan sekali lagi maju 1 tahap, mencapai tahap ketiga alam bulan. Integrasi api inti bumi teratai biru dengan wujud aslinya juga telah mencapai 2/5. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, integrasi penuhnya akan terjadi paling lama 9 hari lagi. Perlu disebutkan bahwa kali ini, Yun Qingyan tidak hanya memulihkan 1 tahap kultivasi tetapi juga memulihkan sejumlah besar indera ilahinya. Sekarang, jika dia melepaskan semua indera ilahinya, dia mungkin bisa mencakup seluruh akademi langit berbintang. Faktanya, Yun Qingyan telah mengamati dekan misterius di lantai atas menara tinggi itu dengan indera ilahinya dari waktu ke waktu selama beberapa hari terakhir. Yun Qingyan juga telah mendengarkan laporan dari orang-orang di bawah kepada dekan misterius selama beberapa hari ini. 27 anggota klan yang menghilang tanpa jejak sebelumnya, ditambah 33 anggota klan yang menjaga kebun ramuan spiritual, 60 anggota klan telah meninggal secara tragis. Yun Qingyan bergumam pada dirinya sendiri. Kedua matanya tanpa sadar menyipit. Masih ada 9 hari. Setelah 9 hari, kau akan tahu apa arti murka kaisar abadi. Setelah gumaman kata-kata Yun Qingyan itu selesai, gelombang energi spiritual yang dahsyat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dengan suara gemuruh, sebuah lubang besar selebar beberapa ratus meter persegi langsung meledak jauh di bawah tanah. Di sisi dekan misterius. Setiap hari, beberapa kelompok orang melaporkan berita kepadanya. Beritanya bervariasi dan beraneka ragam, tetapi setiap berita merupakan berita utama, dan dialah satu-satunya orang di seluruh Starry Sky Academy yang dapat membuat keputusan. Din, sesuatu yang buruk, sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Seorang lelaki tua berusia lebih dari 100 tahun, dengan ekspresi panik, terbang cepat dari udara dan tidak lagi mencari audiensi di bawah menara tinggi tetapi terbang langsung ke lantai 18. Zhang Danfeng, sebagai wakil dekan, bagaimana bisa kau begitu gugup? Tata krama macam apa ini? Dekan misterius itu mengerutkan kening dan langsung menegurnya. Din, bukan karena bawahanmu panik, tapi masalahnya terlalu besar, seorang utusan telah tiba dari domain awan dan telah diterima oleh keluarga kekaisaran. Apa? Dekan misterius yang biasanya tenang dan kalem itu tiba-tiba mengubah ekspresinya secara drastis. Apakah kamu sudah tahu mengapa utusan domain awan datang ke dinasti Tianyuan dalam perjalanan ini?
Kami belum mengetahuinya, tetapi secara pribadi, banyak kekuatan besar menduga, kemungkinan besar ini terkait dengan pertempuran bakat surgawi, kata wakil dekan, yang dipanggil Zhang Danfeng. Pertempuran bakat surgawi tidak diadakan hanya setiap 50 tahun sekali. Baru 30 tahun sejak pertempuran bakat surgawi terakhir. Kata dekan misterius itu, bawahanmu, mendengar desas-desus bahwa keluarga Yun di wilayah awan telah berganti pemilik, dan tuan baru, untuk menunjukkan otoritasnya dengan kebijakan baru, telah memutuskan untuk mengadakan pertempuran bakat surgawi lebih awal. Tentu saja, ini semua hanya rumor dan belum dikonfirmasi. Bab 135, Sundere Sututu. Jika dinasti Tianyuan diibaratkan sebuah kota kecil, maka daerah Yun merupakan kota yang sangat besar. Setiap kota memerintah puluhan kota kecil, dan dinasti Tianyuan adalah kekuatan di bawah yurisdiksi wilayah Yun. Wilayah Yun adalah rumah bagi kekuatan-kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya, termasuk lebih dari 20 negara seperti dinasti Tianyuan. Selain itu, ada puluhan keluarga besar yang tidak lebih kecil dari dinasti Tianyuan. Dan dinasti serta keluarga besar ini semuanya diperintah oleh keluarga Yun dari wilayah Yun. Setiap tahun, pasukan ini harus memberi penghormatan kepada keluarga Yun di daerah Yun. Perlu disebutkan bahwa seseorang tidak boleh menganggap memberi penghormatan kepada keluarga Yun di wilayah Yun sebagai aib. Faktanya, di mata kekuatan besar di wilayah Yun, bisa memberi penghormatan kepada keluarga Yun adalah sebuah kehormatan besar. Mengambil dinasti Tianyuan sebagai contoh, hanya 6 kekuatan yang memenuhi syarat untuk memberi penghormatan kepada keluarga Yun di wilayah Yun. 1 adalah Akademi Langit Berbintang, 1 adalah keluarga kekaisaran dinasti Tianyuan, dan 4 lainnya adalah 4 keluarga besar kota kekaisaran. Pertempuran bakat surgawi adalah acara akbar yang diselenggarakan oleh keluarga Yun dari wilayah Yun, yang diadakan setiap 50 tahun sekali. Siapapun yang berhasil meraih 3 posisi teratas dalam pertempuran bakat surgawi dapat bergabung dengan keluarga Yun dari wilayah Yun, sehingga dapat melompati gerbang naga dan menjadi bagian dari keluarga Yun yang terhormat dari wilayah Yun. Bagi pasukan di daerah Yun, bergabung dengan keluarga Yun jelas merupakan kesempatan besar yang didambakan. Siapapun dari keluarga Yun, sekecil apapun, dapat memiliki status yang setara dengan kepala pasukan besar. Ambil contoh utusan yang dikirim oleh keluarga Yun dari wilayah Yun kali ini. Dalam hal status, ia dapat langsung duduk sejajar dengan kaisar dinasti Tianyuan. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu. Kultivasi Yun Qingyan telah pulih ke level keempat alam bulan, dan penyatuan api inti bumi teratai biru dengan tubuhnya telah mencapai 3/5 penyelesaian. Selama 3 hari ini, Yun Qingyan hampir tidak mendengar kabar dari kota Tianyu. Dekan misterius itu juga memfokuskan seluruh perhatiannya pada utusan daerah Yun. Setiap hari, setidaknya ada 10 gelombang orang yang datang untuk melaporkan berita. Baru saja, wakil dekan bernama Zhang Danfeng, yang datang 3 hari lalu, datang lagi, masih tampak terkejut. Din, ini surat dari utusan wilayah Yun, silakan lihat. Wakil dekan Zhang Danfeng secara pribadi menyerahkan surat kepada dekan misterius itu. 3 menit kemudian, dekan misterius itu meletakkan surat di tangannya. Pertempuran bakat surgawi memang telah dimajukan. Namun, hanya ada 2 tempat tersisa, dan 1 telah dipesan langsung oleh keluarga kekaisaran. Wajah Zhang Danfeng menunjukkan kebingungan. Pertempuran bakat surgawi bahkan belum dimulai, dan sebuah tempat dapat diambil oleh keluarga kekaisaran. Dekan misterius itu tidak berbicara, tetapi memberi isyarat agar Zhang Danfeng membaca sendiri surat itu. Setelah membacanya, Zhang Danfeng langsung mengumpat, sialan, setelah keluarga Yun di wilayah Yun berganti kepemilikan, bahkan aturan pertempuran bakat surgawi pun berubah. Sebelumnya, selalu melalui kompetisi, 3 orang akan masuk ke keluarga Yun. Kali ini, hanya ada 2 tempat kompetitif, dan 1 yang tersisa memungkinkan kekuatan besar untuk membelinya. Tidak heran keluarga kekaisaran menjemput utusan wilayah Yun lebih awal, mereka pasti sudah mendengar berita itu sejak lama. Dekan misterius itu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Zhang Danfeng untuk tenang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana bersaing memperebutkan 2 tempat tersisa. Tidak lama setelah Zhang Danfeng pergi, seseorang datang membawa berita, Din, sesuatu yang buruk telah terjadi, orang-orang yang dikirim oleh perintahmu untuk memanggil Yun Hai, Sang Guan Yu, dan Ye Tian kembali telah meninggal. Alis dekan misterius itu berkerut. Bahkan orang-orang yang ia kirim berani membunuh, yang sama saja dengan memprovokasi Akademi Langit Berbintang. Apakah Akademi Tianyuan begitu tidak sabar, siap berperang dengan Akademi Langit Berbintang sekarang? Tidak mengherankan dekan misterius itu berkata seperti itu. Hanya Akademi Tianyuan, atau lebih tepatnya, keluarga kekaisaran, yang berani memprovokasi Akademi Langit Berbintang dengan cara ini di seluruh dinasti Tianyuan.
Utusan itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Dekan, orang-orang yang membunuh mereka bukan dari Akademi Tianyuan, tetapi Yun Hai, Sang Guan Yu, dan Ye Tian. Selain itu, mereka juga meninggalkan sebaris teks pada mayat-mayat tersebut, yang berbunyi, 'Kalian tidak adil sejak awal, jangan salahkan kami karena bersikap tidak baik.'" Dekan misterius itu terdiam, tampak seolah-olah usianya telah bertambah 100 tahun dalam sekejap. Awalnya, dia selalu memberikan kesan sebagai seorang dewa abadi, tetapi saat ini, dia tampak seperti seorang lelaki tua yang lemah di usia senjanya. Meskipun Yun Hai, Sang Guan Yu, dan Ye Tian semuanya berasal dari 4 keluarga besar di kota kekaisaran. Mereka semua dibudidayakan oleh Starry Sky Academy. Akademi telah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk mereka, dan bahkan gua api teratai telah dibuka untuk mereka masing-masing sekali. Selain sumber daya, ada juga usaha dan investasi emosional. Dekan misterius itu tidak tahan dengan pengkhianatan mereka. Kali ini, dekan misterius itu memang lebih menyukai Yun Qingyan, tetapi dia melakukannya dari sudut pandang situasi keseluruhan, karena di matanya, Yun Qingyan belum dewasa dan tidak bisa bersaing dengan Sang Guan Yu yang sudah dewasa dan dua lainnya. Faktanya, dia lebih menyukai Yun Hai, Sang Guan Yu, dan Ye Tian di masa lalu. Jika tidak, mustahil bagi mereka bertiga untuk tumbuh mulus hingga ke level mereka saat ini. Penjaga bayangan, sampaikan perintahku, kirim semua personel dari Departemen Intelijen, aku ingin mereka menemukan Yun Qingyan dalam waktu sesingkat mungkin. Sesaat kemudian, dekan misterius itu, dengan ekspresi yang sangat serius, mengeluarkan perintah. Yun Qingyan, demi dirimu, aku telah kehilangan 3 talenta surgawi teratas. Aku hanya berharap kau tidak mengecewakanku. Gumam dekan misterius itu dengan lembut. Segera dia mengambil sebuah buku kuno di sampingnya. Sampul buku kuno itu memiliki 5 karakter mencolok, Feng Wuji Guangzi. 3 hari berikutnya berlalu. Hari ini adalah hari ke-12 Yun Qingyan di sini. Kultivasinya telah maju pesat dari level pertama alam bulan 12 hari yang lalu hingga level ke-5 alam bulan sekarang. Rata-rata, ia naik 1 tingkat setiap 3 hari. Penggabungan Azure Lotus Earth Core Flame dengan tubuhnya juga telah mencapai 4/5 penyelesaian, dan akan menyatu sepenuhnya dalam waktu paling lama 3 hari. Pada hari ini, indera kedewaan Yun Qingyan mendeteksi Sututu, berseri-seri karena kegembiraan, beserta Kong Hui dan yang lainnya tiba di kaki menara tinggi. Melapor kepada dekan, kompetisi besar akademi telah resmi berakhir, dan orang yang memenangkan tempat pertama tahun ini adalah Sututu dari kelas jenius. Selain itu, muncullah seorang kuda hitam di antara para siswa elit, seorang jenius super bernama Du Qixi, yang baru masuk akademi tahun ini di usia 15 tahun. Ia meraih juara ketiga dalam kompetisi ini. Kong Hui membungkuk sedikit, nadanya penuh rasa hormat. Saat ini, dia telah berpartisipasi dalam kompetisi besar akademi bersama Sututu, jadi dia tidak mengetahui kejadian terkini. Din Kong, kenapa kamu tidak bicara soal juara kedua? Cepat, beritahu dekan kalau kamu sendiri yang juara kedua, kata Sututu dari samping. Wajah tua Kong Hui langsung memerah, lapor ke dekan, yang mendapat juara kedua adalah bawahanmu, lagi pula, bawahanmu dikalahkan oleh Sututu dalam konfrontasi langsung. Setelah mendengar Kong Hui, Sututu tak kuasa menahan diri untuk membusungkan dadanya dengan bangga dan berkata, Din, berkat bimbinganmu, aku berhasil melewati 3 level di kompetisi Akbar Akademi tahun ini. Dari level keempat alam bulan, aku dengan cepat maju ke level ke-7 alam bulan saat ini. Bab 136, Tongkat Matahari Roh. Sututu adalah seorang jenius 4 mutlak. Pada alam bulan level 7, kekuatan tempurnya dapat mengalahkan seorang seniman bela diri di alam matahari level 2. Kultivasi Kong Hui adalah alam bulan level 9, tetapi karena ia hanya memiliki bakat 2 absolut, kekuatan tempurnya sama dengan Sututu, keduanya mampu mengalahkan seniman bela diri biasa di alam matahari level 2. Adapun siapa yang lebih kuat antara Sututu dan Kong Hui, data teoritis tidak lagi dapat memastikannya, karena kemampuan bertarung mereka sudah berada pada level yang sama. Hanya melalui pertempuran sesungguhnya pemenangnya dapat ditentukan. Berdasarkan pemeringkatan kompetisi besar akademi ini, jelaslah bahwa Sututu yang meraih juara pertama, memiliki kekuatan tempur yang lebih unggul daripada Kong Hui yang berada di posisi kedua. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Tiba-tiba terdengar tawa dari dekan misterius di atas menara tinggi itu. Dia selalu percaya bahwa bakat Sututu melampaui Yun Hai, Ye Tian, dan Sang Guan Yu. Namun, karena bergabung dengan Starry Sky Academy pada waktu yang berbeda, mereka bertiga telah menjadi orang suci jauh lebih awal, sehingga memperoleh keuntungan dan terus-menerus menekan Sututu. Terutama Yun Hai yang hampir mencekik Sututu. Kalau tidak, bagaimana kemajuan kultivasi Sututu bisa begitu tidak memuaskan selama bertahun-tahun? Sututu bahkan harus dengan cermat menyembunyikan kultivasi alam bulan level 4 miliknya, selalu bertindak hati-hati di kelas jenius, bahkan tinggal di tenda.
Hehe, terima kasih atas didikan Din, kalau tidak, Tutu tidak akan mencapai apa yang dimilikinya sekarang. Kata Sututu sambil tersenyum rendah hati. Akan tetapi, meskipun ia berupaya keras untuk tampil rendah hati, ia malah tampak penuh kemenangan. Ngomong-ngomong, Dekan, ku dengar di kompetisi besar akademi ini, juara pertama tidak hanya akan mendapatkan senjata suci tingkat bumi, tapi juga 3 kesempatan untuk memasuki gua api teratai. Setelah menunjukkan kerendahan hatinya, Sututu langsung mengangkat topik utama. Benar, itu adalah topik utama, setidaknya baginya, itu lebih penting daripada apapun. Ia ikut serta dalam kompetisi besar akademi ini justru karena penghargaan-penghargaan ini. Sialan, aku sudah lama mengidamkan senjata dewa tingkat bumi. Kali ini, aku akan mendapatkannya untuk dimainkan. Kalau aku tidak bisa menang, aku tinggal mengeluarkan senjata dewa tingkat bumi dan menghajar lawan sampai mati. Gerutu Sututu dalam hati. Apakah kamu punya jenis senjata pilihan? Tanya dekan misterius itu. Oh. Aku bisa pilih. Mata Sututu semakin berbinar mendengar ini, dan ia hampir meneteskan air liur. Tipe tongkat, tipe palu, atau bahkan golok besar. Lebih bagus kalau besar, terlihat mendominasi, dan yang terpenting, bisa digunakan untuk menghancurkan orang, hahaha. Memang ada senjata yang memenuhi persyaratanmu. Kata dekan misterius itu, lalu berpindah dari lantai 18 ke lantai 17. Lantai ke-17 dipenuhi dengan berbagai macam senjata dewa dan peralatan tajam yang menakjubkan. Tingkat terendah adalah senjata dewa tingkat kaisar, dan bahkan ada lebih dari 10 senjata dewa tingkat bumi. Dekan misterius itu berjalan melewati area senjata dewa tingkat kaisar dan segera tiba di area tempat senjata dewa tingkat bumi ditempatkan, tetapi, ia juga tidak berhenti di area senjata dewa tingkat bumi. Sebaliknya, ia berjalan menuju tangga yang mengarah dari lantai 17 ke lantai 16. Dia mengambil sebuah batang hitam, yang tertutupi lapisan debu tebal, dan diletakkan di samping tangga. Karena tertutup debu dan hitam, mata telanjang tidak dapat langsung membedakan apakah batang hitam itu terbuat dari kayu, besi, atau bahan lainnya. Setelah kembali ke lantai 18, dekan misterius itu melemparkan tongkat hitam ke arah dasar menara tinggi. Gemuruh, seperti meteorit yang jatuh ke tanah, kawah selebar puluhan meter persegi langsung menghantam tanah. Lebih dari 90% batang hitam itu tertanam di tanah, dengan bagian yang cukup terbuka untuk digenggam dengan satu tangan. Mata Sututu penuh harap. Ia segera berjalan ke batang hitam itu dan, dengan sedikit usaha, menariknya keluar. Rasanya lumayan. Ini ditempa dari bahan apa? Bukan kayu atau besi. Sututu mengamati batang hitam itu dengan ekspresi serius. Kenapa tidak ada fluktuasi senjata suci tingkat bumi? Aku ingat senjata suci tingkat bumi Chen Meyer, aura yang dipancarkannya saja sudah membuatku sulit mendekat. Mungkinkah tidak semua senjata dewa tingkat bumi memiliki tekanan? Tidak apa-apa, aku akan tahu jika aku mencoba kekuatannya. Pandangan Sututu dengan cepat tertuju pada sebuah batu besar yang berjarak 300 meter. Dengan ayunan tongkat hitam yang dahsyat, percikan api yang menyilaukan langsung muncul dari ruang hampa, dan guncangan yang kuat bahkan membuat kulit kepala orang-orang di sekitarnya bergetar. Namun, batang hitam itu sendiri tidak menghasilkan energi ki apapun. Itu tidak benar, ini tidak masuk akal. Bukankah seharusnya senjata dewa tingkat bumi memiliki kekuatannya sendiri? Mengapa tidak ada ki batang yang keluar? Apakah posturku salah? Sututu dipenuhi keraguan. Ia lalu mengubah posturnya, dan kali ini mengerahkan seluruh tenaganya. Suara mendesing. Di tempat tongkat hitam itu lewat, muncullah cahaya api yang tebalnya lebih dari setengah meter dalam ruang hampa, tampak menyilaukan seperti naga api. Namun kali ini, batang hitam itu masih tidak melepaskan energi ki apapun. Din, apa kau salah memberiku? Ini cuma batang patah, tidak ada dayanya sama sekali. Kata Sututu sambil menatap lantai atas menara tinggi itu. Hehe, ini memang bukan senjata suci tingkat bumi. Tawa kecil dekan misterius itu terdengar. Apa-apaan, Pak Tua, kau mempermainkanku. Kalau ini bukan senjata suci tingkat bumi, kenapa kau memberikannya padaku? Jangan pikir aku tidak akan mengutukmu hanya karena kau dekan, dasar tua bangka. Wajah Sututu langsung berubah. Setelah rentetan umpatan, ia bahkan mengacungkan jari tengah ke lantai atas menara tinggi itu. Tidak mengherankan Sututu begitu marah. Dalam kompetisi besar akademi ini, dia hampir dibunuh oleh si idiot Sun Buping. Kalau saja dia tidak berhasil mencapai alam bulan level 7 di saat kritis antara hidup dan mati, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Dia mempertaruhkan nyawanya dan akhirnya memenangkan tempat pertama di kompetisi besar akademi, hanya untuk menerima hadiah yang mengecewakan. Dekan misterius itu sudah lama mengenal kepribadian Sututu dan tidak marah. Ia melanjutkan, alasan saya mengatakan tongkat matahari roh bukanlah senjata suci tingkat bumi adalah karena, kualitasnya tidak dapat diukur sama sekali.
Sekilas, kekuatannya memang lebih rendah daripada senjata dewa tingkat bumi, dan bahkan tidak memiliki tekanan apapun. Tapi tongkat matahari roh dapat menemanimu ke puncak seni bela diri. Bahkan ketika kau menjadi makhluk Xiantian, tongkat matahari roh masih bisa menjadi senjatamu. Yun Qingyan, yang mengamati adegan ini melalui indera ilahinya, tidak berkomitmen pada kata-kata dekan misterius itu. Tongkat matahari roh, namanya cocok. Memikirkan bahwa benua bintang surgawi memiliki senjata suci yang ditempa dari cabang pohon dewa matahari. Sekilas terlihat keterkejutan di mata Yun Qingyan. Pohon dewa matahari, sebagaimana namanya, adalah pohon dewa yang tumbuh di dalam matahari. Mudah untuk membayangkan betapa berharganya senjata yang ditempa dari cabang-cabangnya, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan di alam abadi, tongkat matahari roh akan dianggap sebagai harta karun tertinggi. Kualitas khusus dari tongkat matahari roh terletak pada ketahanannya, tidak berlebihan jika dikatakan ia tidak bisa dihancurkan. Mampu menahan suhu tinggi miliaran derajat di pusat matahari tanpa kerusakan, hampir tidak ada objek di seluruh alam semesta yang dapat menghancurkannya. Bab 137, Rasa Terima Kasih Yun Qingyan. Bahkan Yun Qingyan pun tergerak oleh tongkat matahari spiritual saat ini. Namun, tongkat matahari spiritual adalah hadiah yang diberikan kepada Sututu oleh dekan misterius itu. Jika itu orang lain, Yun Qingyan pasti akan melakukan apa saja untuk merebut tongkat matahari spiritual itu. Dekan misterius itu ragu sejenak, lalu melemparkan senjata kekaisaran kelas atas lainnya. Kong Hui, kau bisa bertarung dengan Sututu menggunakan pedang baja es. Baiklah. Kong Hui segera menerima perintah itu, sosoknya melompat untuk menangkap pedang baja es, yang masih jatuh di udara. Sututu juga segera memahami bahwa niat dekan misterius itu adalah agar dia memverifikasi kekuatan tongkat matahari spiritual. Seketika itu juga Sututu dan Kong Hui mulai bertarung, kedua serangan mereka terutama menggunakan senjata di tangan mereka. Dentang, dentang, dentang. Meskipun tongkat matahari spiritual tidak terasa seperti kayu atau besi, setiap benturan dengan pedang baja es menghasilkan suara logam yang beradu dengan logam. Oh, sesulit inikah? Sututu segera menyadari keanehan tongkat matahari spiritual. Meskipun tongkat matahari spiritual tidak memiliki banyak kekuatan, dalam konfrontasi langsung dengan pedang baja es kekaisaran kelas atas, kekerasannya sama sekali tidak kalah dengan pedang baja es. Faktanya, beberapa kali, pedang baja es terguncang, mengeluarkan percikan api dan menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Bang! Dentang! Setelah tabrakan lain, Kong Hui menggunakan gaya recoil untuk mundur 500 meter ke udara. Tiba-tiba, Kong Hui melepaskan ki pedang setebal lebih dari 1 meter dengan sekuat tenaga, seperti cahaya pelangi yang tak terhentikan, langsung melesat ke arah Sututu. Ekspresi Sututu berubah, dan dia langsung mengumpat keras, "Sialan, Kong Hui, apa kau mencoba membunuhku?" Tak heran Sututu mengumpat. Kekuatannya hanya sedikit lebih unggul dari Kong Hui. Tetapi setelah Kong Hui menggunakan pedang baja es kekaisaran tingkat atas, keunggulannya lenyap, dan ia akhirnya kalah dari Kong Hui. Ini hanya dalam kondisi pertarungan normal, tapi sekarang, gerakan yang dilepaskan Kong Hui sudah mengancam nyawa Sututu. Secara teoritis, jika Sututu melakukan gerakan ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Setelah mengumpat, Sututu tidak peduli lagi pada hal lain dan hanya bisa menggertakkan giginya dan menghadapi ki pedang yang bagaikan pelangi. Ledakan. Di udara, ledakan yang memekakan telinga tiba-tiba terjadi, dan gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan itu langsung menyapu ke segala arah. Retak, retak, retak. Tanah di bawahnya terkena dampak langsung gelombang kejut, dan retakan pun muncul. Dekan misterius di puncak menara tinggi itu melambaikan tangannya, dan perisai pelindung yang dibentuk oleh energi spiritual menyelimuti seluruh menara. Bang, bang, bang. Gelombang kejut menghantam perisai pelindung, menciptakan percikan api yang menyilaukan. Di tengah ledakan itu, mata Sututu dipenuhi ketidakpercayaan. Ia mendapati bahwa dirinya tidak saja tidak mati, tetapi ia juga tidak terluka sama sekali, bahkan pakaian yang dikenakannya pun tidak menunjukkan kerusakan. Tongkat matahari spiritual itu benar-benar luar biasa, kata Sututu, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Sututu, terima satu jurusku lagi. Tubuh Kong Hui telah menerjang, dan pedang baja es melepaskan rentetan bayangan pedang yang pekat. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa keras tongkat matahari spiritual itu. Sututu memegang tongkat matahari spiritual dan menyerang Kong Hui yang mendekat dengan ganas. Direktur Kong, ambillah ini. Sututu meraung, dan tongkat matahari spiritual menghantam kepala Kong Hui. Boom! Kong Hui menangkis dengan keras menggunakan pedang baja es, dan tepat saat benturan itu terjadi, terdengar ledakan dahsyat lainnya. Saat berikutnya, krak, krak. Retakan muncul di pedang baja es, dan dalam waktu kurang dari beberapa detik, pedang itu pecah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Astaga! Mata Sututu melebar, dan rahangnya hampir jatuh ke tanah.
Kong Hui, di sisi lain, terdiam. Ia tahu tongkat matahari spiritual itu tidak sederhana, kalau tidak, ia tidak akan melancarkan jurus mematikan barusan untuk memaksa Su Tutu menangkisnya sepenuhnya dengan tongkat matahari spiritual. Namun, ia tak pernah menyangka ketangguhan tongkat matahari spiritual begitu luar biasa hingga mampu menghancurkan pedang baja es hanya dengan satu pukulan. Orang harus tahu bahwa pedang baja es ini adalah senjata kekaisaran tingkat atas. Bahkan senjata suci tingkat bumi mungkin tidak dapat menghancurkan pedang baja es dengan satu serangan. Rombongan orang yang datang bersama Su Tutu dan Kong Hui sudah tercengang, terutama Du Qixi, si jenius muda peraih peringkat ketiga di kompetisi akademi tahun ini, yang menelan ludah dengan susah payah. Dekan, saya Du Qixi, juara ketiga kompetisi akademi ini. Apa kau punya tongkat matahari spiritual lagi? Tanya Du Qixi tanpa malu. Hanya ada satu tongkat matahari spiritual, tapi aku bisa memberimu senjata suci tingkat bumi. Begitu suara dekan misterius itu jatuh, sebilah pedang hijau berharga melayang turun dari puncak menara tinggi. Ini pedang api teratai hijau. 1000 tahun yang lalu, seorang ahli pemurnian menempanya menggunakan lingkungan khusus gua api teratai. Pedang ini memiliki efek menahan banyak iblis dan monster jahat. Setelah Du Qixi menangkap pedang api teratai hijau, dia segera merasakan aura yang dan api yang sangat murni terpancar dari badan pedang. Tidak hanya itu, setelah memegang pedang api teratai hijau, pikirannya langsung menjadi sangat jernih, seolah-olah semua pikiran yang mengganggu telah diusir dari benaknya. Terima kasih, Dekan. Du Qixi berterima kasih dengan penuh semangat. Aneh, banyak orang di dekatnya memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Dalam kompetisi akademi tahun-tahun sebelumnya, bahkan pemenang pertama mungkin tidak menerima senjata suci tingkat bumi sebagai hadiah, tapi kali ini, bagaimana mungkin Dekan menghabiskan begitu banyak uang? Tidak hanya Su Tutu yang menerima tongkat matahari spiritual, tetapi bahkan Du Qixi, yang berada di posisi ketiga, dihadiahi senjata suci tingkat bumi. Kalau tidak ada kejutan, Dekan mungkin bermaksud mengizinkan Su Tutu dan Du Qixi ikut serta dalam pertempuran bakat surgawi tahun ini. Dua lelaki tua yang mengetahui cerita di baliknya berbisik satu sama lain. Din, mengenai 3 kesempatan untuk memasuki gua api teratai, bolehkah aku memberikan kesempatan ini kepada orang lain? Su Tutu menatap puncak menara tinggi itu dengan tatapan memuja. Oh, mau diberikan kepada siapa? Tanya dekan misterius itu penasaran, tak peduli Su Tutu baru saja mengutuknya sebagai orang tua. Tentu saja, itu adikku Yun Qingyan, kata Su Tutu. Ia tahu bahwa tujuan Yun Qingyan bergabung dengan Akademi Langit Berbintang adalah untuk gua api teratai. Di bawah menara yang tinggi. Kehangatan terpancar di mata Yun Qingyan, dan dia semakin yakin terhadap Su Tutu sebagai saudaranya. Hehe, kamu cukup setia. Dekan misterius itu dengan tulus memujinya, lalu berkata, bagaimana kalau begini? Kau mewakili akademi untuk berpartisipasi dalam acara akbar ini. Apapun hasilnya, aku akan menyetujui pengalihan kesempatanmu untuk memasuki gua api teratai kepada Yun Qingyan. Tidak masalah. Su Tutu menyetujuinya tanpa berpikir, bahkan tidak bertanya acara besar apa yang dimaksud. Du Qixi, apakah kamu bersedia pergi bersama Su Tutu? Dekan misterius itu kemudian bertanya pada Du Qixi. Din, acara akbar macam apa ini? Tanya Du Qixi. Pertempuran bakat surgawi. Oh. Wajah Du Qixi menunjukkan kebingungan, jelas mendengar tentang pertempuran bakat surgawi untuk pertama kalinya. Din, kamu pasti salah. Bukankah pertempuran bakat surgawi diadakan setiap 50 tahun sekali? Setidaknya masih ada 20 tahun lagi sampai pertempuran bakat surgawi berikutnya. Yang mengejutkan dekan misterius itu, Su Tutu sebenarnya telah mendengar tentang pertempuran bakat surgawi. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, mengingat latar belakang Su Tutu, wajar saja jika ia pernah mendengar tentang pertempuran bakat surgawi. Bab 138, Terobosan berturut-turut. Setelah itu, dekan misterius itu membubarkan semua orang, hanya menyisakan Su Tutu, Du Qixi, dan Kong Hui. Apa, Yun Hai, Ye Tian, dan Sang Guan Yu telah mengkhianati kita? Dan pertempuran kebanggaan surgawi telah dimajukan karena keluarga Yun dari wilayah Yun telah berganti kepemilikan. Setelah mendengar dekan misterius itu, mata Su Tutu dan Kong Hui terbelalak. Kong Hui lebih prihatin terhadap pengkhianatan Yun Hai dan dua orang lainnya, sedangkan perhatian Su Tutu terutama tertuju pada pertempuran kebanggaan surgawi. Dekan, izinkan aku pergi dan menangkap Yun Hai dan dua orang lainnya kembali ke akademi. Kong Hui segera meminta, kamu bukan tandingan mereka. Dekan misterius itu menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menambahkan, selain itu, aku punya masalah penting lain yang harus kau tangani. Su Tutu, Du Qixi, aku akan meminta seseorang mengirimkan informasi tentang lawan kalian dalam pertempuran kebanggaan surgawi ini. Besok pagi, wakil dekan Zhang dan Feng akan membawa kalian ke kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam pertempuran kebanggaan surgawi.
Saya tidak meminta prestasi kalian, tapi saya harap kalian melakukan yang terbaik. Lagi pula, ini adalah kesempatan langka untuk kalian sendiri. Titik titik titik. Titik titik titik. 1 jam kemudian, Kong Hui yang telah pergi, menjawab, Din, masalah yang ingin kau tangani, apakah itu berhubungan dengan Yun Qingyan? Itu benar, Yun Qingyan telah hilang selama berhari-hari, dan bahkan Departemen Intelijen tidak dapat menemukan keberadaannya. Jika tidak ada kejutan, dia seharusnya mengasingkan diri di tempat yang hanya dia yang tahu. Untuk berjaga-jaga, kau akan pergi ke keluarga Yun di kota Tianyu besok. Setelah masa pengampunan Asosiasi Alkemis berakhir, kau akan menggunakan nama Akademi Langit Berbintang untuk melindungi keluarga Yun Qingyan. Setelah dekan misterius itu selesai berbicara, dia menambahkan, bahwa semua personel di atas lapisan ke-6 alam bulan dari Aula Hukuman. Mendengar kalimat terakhir, pupil mata Kong Hui sedikit mengecil. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia urungkan niatnya. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh melesat dengan kecepatan yang luar biasa, tiba di dasar menara tinggi hanya dalam beberapa tarikan napas, laporkan kepada dekan, sesuatu terjadi lagi di kota Tianyu. Seorang pengurus dari keluarga Yun kota kekaisaran dengan sengaja memprovokasi anggota klan Yun Qingyan, menyebabkan mereka menyerang lebih dulu. Lalu, dia membunuh 107 orang yang menyerang lebih dulu. Karena klan Yun Qingyan menyerang lebih dulu, bahkan Asosiasi Alkemis pun tidak bisa mengatakan apapun tentang kematian mereka. Ekspresi Kong Hui berubah drastis. Selama kebersamaan mereka, ia memiliki pemahaman umum tentang karakter Yun Qingyan dan tahu bahwa Yun Qingyan sangat protektif terhadap dirinya sendiri. Begitu ia mengetahui bahwa begitu banyak anggota klannya telah meninggal, ia pasti akan sangat marah. Din, izinkan aku membawa orang-orang ke kota Tianyu sekarang. Kong Hui segera memohon. Bagus. Dekan misterius itu langsung menyetujui. Titik titik titik. Di dasar menara yang tinggi, niat membunuh Yun Qingyan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia hampir meraung, api inti bumi teratai biru, percepat fusi. Ya, Guru, api inti bumi teratai biru telah bersemayam di tubuh Yun Qingyan selama berhari-hari, tetapi baru kali ini ia merasakan niat membunuh yang begitu kuat dari Yun Qingyan. Kali ini, hanya dalam 2 hari, kultivasi Yun Qingyan maju ke lapisan kelima alam bulan. Penggabungan Azure Lotus Earth Core Flame dengan tubuh utamanya juga berkembang hingga 4/5. Berapa hari lagi yang dibutuhkan untuk fusi sempurna? Tanya Yun Qingyan dengan wajah muram. Karena ini tahap paling krusial, setidaknya butuh 3 hari lagi. Kata api inti bumi teratai biru dengan suara gemetar. Mendengar ini, Yun Qingyan tidak mengatakan apa-apa lagi. Faktanya, waktu fusi Azure Lotus Earth Core Flame sudah 1 hari lebih awal dari perkiraan. Yun Qingyan menghitung waktu sekali lagi dalam pikirannya. 3 hari kemudian, dia akan berada di sini selama total 14 hari. Saat itu, masih ada 16 hari tersisa hingga pengampunan Asosiasi Alkemis berakhir. Dengan kultivasinya saat itu, akan memakan waktu sekitar 2 hari baginya untuk bergegas kembali ke kota Tianyu dari kota Aurora dengan kecepatan penuh. Itu berarti dia masih punya waktu 14 hari setelah kembali ke kota Tianyu. Dalam sekejap, 3 hari berikutnya berlalu. Kultivasi Yun Qingyan telah pulih ke lapisan ke-6 alam bulan. Namun, kali ini, yang membuatnya lengah adalah kenyataan bahwa penggabungan api inti bumi teratai biru dengan tubuh utamanya belum selesai. Api inti bumi teratai biru, jelaskan dirimu, kata Yun Qingyan dengan wajah muram, bahkan sempat berpikir untuk menghancurkan api inti bumi teratai biru. Master, ampuni aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku jelas merasa hanya tinggal sedikit lagi untuk menyatu dengan tubuh utama, tapi entah kenapa, setiap kali aku hampir menyatu sepenuhnya, aku selalu sedikit kurang. Master, aku curiga tubuh utama telah berevolusi, melampaui jangkauan kendali jiwaku. Api inti bumi teratai biru tergagap. Sebenarnya, makin lama waktu fusi, makin baik hasilnya. Karena semakin lama waktu fusi, semakin tinggi potensi api inti bumi teratai biru. Pada saat yang sama, Azure Lotus Earth Core Flame juga memberikan lebih banyak umpan balik kultivasi kepada Yun Qingyan, gurunya. Menurut proses aslinya, setelah api inti bumi teratai biru menyatu sepenuhnya dengan tubuh utamanya, hal itu paling banyak dapat membantu kultivasi Yun Qingyan mencapai lapisan ke-6 alam bulan. Namun kini, Yun Qingyan telah mencapai alam bulan lapisan ke-6, tetapi penyatuan api inti bumi teratai biru belum berakhir. 5 hari, Guru, beri aku 5 hari lagi. Setelah 5 hari, jika aku masih belum bisa menyatu dengan tubuh utama, maka aku akan berada di bawah kendali Guru. Bahkan jika Guru membuatku binasa, aku tidak akan mengeluh. Azure Lotus Earth Core Flame, takut kalau Yun Qingyan akan menghancurkannya sekarang, hanya membuat janji militer 5 hari. Bagus. 5 hari lagi, jika kau masih tidak bisa menyatu dengan tubuh utama, kaisar ini akan memutuskan jiwamu. Yun Qingyan memberikan batas waktu terakhir.
Kali ini, hanya dalam satu hari, kultivasi Yun Qingyan meningkat satu lapisan, mencapai lapisan ke-7 alam bulan. Dan pada hari ini juga, berita tentang kota Tianyu dikirim dari menara tinggi. Din, setelah wakil dekan Kong tiba di kota Tianyu, dia telah melindungi semua anggota klan Yun Qingyan. Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada seorang pun yang mengalami kecelakaan. Yun Qingyan, ribuan meter di bawah menara tinggi, menghela napas sedikit lega setelah mendengar berita ini. 2 hari lagi berlalu, mata-mata dari kota kekaisaran mengirimkan berita tentang pertempuran kebanggaan surgawi, melapor kepada dekan, Su Tutu dan Dukiksi keduanya telah memasuki babak final pertempuran kebanggaan surgawi. Selain itu, aturan baru telah muncul dalam pertempuran kebanggaan surgawi, siapapun, kekuatan apapun, dapat membeli tempat di final seharga 100 juta perak. Keluarga Ouyang, salah satu dari 4 keluarga besar, telah menghabiskan 300 juta perak untuk mengirim 3 anggota klan yang tersingkir di babak penyisihan ke babak final. Hari lain berlalu, hanya tersisa 1 hari hingga batas waktu 5 hari untuk Azure Lotus Earth Core Flame. Pada hari ini, kultivasi Yun Qingyan menembus lapisan lain, mencapai lapisan ke-8 alam bulan. Tuan, hampir sampai. Mungkin aku bahkan tak perlu menunggu sampai besok, aku bisa sepenuhnya menyatu dengan tubuh utama hari ini. Suara gembira dari api inti bumi teratai biru tiba-tiba terdengar. Bab 139, Dekan Misterius melakukan serangannya. Pada saat ini, masih ada 12 hari tersisa hingga amnesti dari Asosiasi Pemurnian Pil berakhir. Jika dikurangi perjalanan 2 hari dari kota Aurora ke kota Tianyu, maka masih ada 10 hari tersisa. Sebenarnya, waktu masih cukup, tetapi Yun Qingyan sudah cemas. Mendengar Azure Lotus Earth Core Flame berkata bahwa ia tak perlu menunggu hingga besok, dan bahwa ia mungkin akan menyatu sepenuhnya dengan tubuh utamanya hari ini, gelombang kegembiraan melintas di mata Yun Qingyan. Tepat saat itu, setelah baru saja maju ke tahap ke-8 alam bulan, dia tiba-tiba merasakan transformasi kekuatan spiritual di lautan spiritualnya. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, dia maju ke tahap ke-9 alam bulan. Tak lama kemudian, 3 jam berikutnya berlalu. Suara gembira dari inti api teratai biru tiba-tiba terdengar, Tuan, ia telah menyatu sepenuhnya. Namun, aku masih butuh sekitar 1 jam untuk beradaptasi dengan tubuh utama. Tidak lama setelah Azure Lotus Earth Core Flame selesai berbicara, Yun Qingyan, yang baru saja maju ke tahap ke-9 alam bulan, segera merasakan tanda-tanda terobosan lainnya. Akan tetapi, kali ini, terobosannya memakan waktu lebih lama daripada sebelumnya. Bagi seniman bela diri biasa, di atas tahap ke-9 alam bulan adalah tahap pertama alam yang, tetapi Yun Qingyan berbeda, ia memiliki alam ekstrim tambahan dibandingkan dengan seniman bela diri lainnya, yaitu tahap ke-10 alam bulan. Hampir pada waktu yang sama, di lantai 18 menara tinggi itu, Dekan Misterius yang sedari tadi duduk memejamkan mata, tiba-tiba membuka matanya dipenuhi kebingungan, aneh, bagaimana aura kegelisahan api surgawi di gua api teratai bisa hilang. Namun, di saat berikutnya, kebingungan di matanya berubah menjadi keterkejutan. Tidak, bukan aura kegelisahan yang menghilang, melainkan api surgawi itu sendiri yang menghilang. Begitu suaranya yang bergumam sendiri itu berakhir, sosoknya seketika muncul di lantai pertama menara tinggi itu. Kecepatannya begitu cepat, prosesnya memakan waktu kurang dari 1/10 detik, hampir cukup cepat untuk menyaingi teleportasi. Penghalangnya masih ada, dan tidak ada tanda-tanda akan mengendur. Dekan Misterius itu mula-mula memeriksa penghalang yang mengarah ke gua api teratai, tetapi meski penghalang itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengendur, alisnya tetap berkerut erat. Karena dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran api surgawi. Tanpa henti, dia langsung membuka penghalang itu, dan sosoknya, bagaikan hantu, terbang ke dalamnya. Tangga dari lantai pertama menuju ke bawah tanah serumit jalan pegunungan yang berkelok-kelok, memanjang ke bawah dengan cara yang rumit dan tidak teratur, dan dalam waktu kurang dari sedetik, dia telah turun lebih dari 5.000 meter di bawah tanah. Suhu tinggi di sini bahkan mengharuskannya mengaktifkan perisai kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya. Meskipun suhunya tidak berubah, suhunya perlahan menurun. Api surgawi, sesuatu benar-benar terjadi padanya. Gumam Dekan Misterius itu dengan suara rendah. Jika seseorang yang mengenalnya ada di sana saat ini, mereka pasti akan terkejut. Dekan yang biasanya tetap tenang bahkan ketika gunung runtuh di depannya, sekarang menunjukkan kekhawatiran, kebingungan, dan keterkejutan, campuran emosi di wajahnya. Api surgawi disegel di sini oleh leluhur dan berkaitan dengan warisan Akademi Langit Berbintang selanjutnya. Jika kita kehilangan api surgawi, fondasi Akademi Langit Berbintang yang telah berusia ribuan tahun mungkin akan hancur dalam sekejap. Sambil bergumam pelan, Dekan Misterius itu telah mengerahkan seluruh kekuatannya, muncul hampir seketika di ujung gua api teratai, hampir berteleportasi. Seseorang, Dekan Misterius itu segera melihat Yun Qingyan, mengenakan jubah merah,
dengan rambut panjang mencapai pinggang, dan membawa sarung pedang kosong di punggungnya. Kau muncul beberapa jam lebih lambat dari yang kuduga. Yun Qingyan sudah menyadari kedatangan dekan misterius itu dan perlahan berbalik untuk berbicara. Melihat Yun Qingyan jauh lebih muda dari yang dibayangkannya, keterkejutan terpancar di mata dekan misterius itu. Siapa kau, dan mengapa kau menyusup ke gua api teratai? Apakah hilangnya api surgawi ada hubungannya denganmu? Saat dekan misterius itu berbicara, aura yang terpancar darinya menekan Yun Qingyan seperti gunung yang runtuh. Desis, desis, desis. Api benar-benar muncul dari udara tipis di ruang hampa, dan tanah, yang telah menghitam oleh api surgawi selama bertahun-tahun, menunjukkan retakan, bahkan beberapa batu besar dengan berat lebih dari 10.000 kati masing-masing berubah menjadi debu dari udara tipis. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa aura ini saja sudah cukup untuk menghancurkan semua seniman bela diri alam bulan menjadi bubur daging dan darah. Api surgawi menghilang, bisa dibilang menghilang, namun, aku hanya mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Api surgawi yang disegel di sini oleh Feng Wujiguang hanyalah sisa, jiwanya telah kutaklukkan, kata Yun Qingyan dengan tenang. Menghadapi aura menindas dari dekan misterius itu, Yun Qingyan tetap tidak terpengaruh sama sekali. Faktanya, tidak ada setitik debu atau tanah pun dalam jarak 10 meter darinya yang terpengaruh. Kembali ke pemiliknya yang sah. Api surgawi selalu menjadi milik Akademi Langit Berbintang. Junior, aku sarankan kau untuk menyerahkan api surgawi dengan patuh, kalau tidak. Saat dekan misterius itu berkata, kalau tidak, aura yang dilepaskannya meningkat tajam, dan samar-samar, bahkan kekosongan itu menunjukkan tanda-tanda hancur. Junior, kalau saja Feng Wujiguang ada di sini, mungkin dia pantas memanggilku Junior, tapi bagaimana denganmu? Tatapan jijik melintas di mata Yun Qingyan, lalu aura yang lebih ganas tiba-tiba muncul darinya. Desis, desis, desis. Kedua aura itu langsung bertemu, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya hancur dari ruang hampa, diikuti oleh gemuruh keras. Ruang hampa itu tiba-tiba mengalami ledakan dahsyat. Buk, buk, buk. Di bawah tekanan aura Yun Qingyan, tubuh dekan misterius itu mundur 3 langkah berturut-turut. Ia menatap Yun Qingyan dengan sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Kau benar-benar memaksaku mundur dengan auramu. Itu hanya aura Xiantian setengah langkah. Kalau aku ingin memaksanya kembali, itu hanya pikiranku saja, kata Yun Qingyan acuh tak acuh. Juga, aku sangat terkejut kau tidak mengenaliku. Yun Qingyan lalu menambahkan, setelah tinggal di gua api teratai selama berhari-hari, Yun Qingyan telah mengamati apa yang terjadi di luar dengan indera ilahinya. Setiap beberapa hari, seseorang akan membawa berita dari kota Tianyu untuk dilaporkan kepada dekan misterius itu. Dari sini, tidak sulit untuk melihat bahwa dekan misterius itu sangat menghormati Yun Qingyan. Tidak harus dikatakan bahwa selain menghargainya, dia juga peduli padanya. Namun, dia tidak bisa mengenali Yun Qingyan. Dekan misterius itu masih mencerna pernyataan Yun Qingyan sebelumnya, itu hanya aura Xiantian setengah langkah. Bagaimana mungkin, dia benar-benar bisa melihat kultivasiku? Mata dekan misterius itu dipenuhi rasa tak percaya. Mengenalmu, kenapa aku harus mengenalimu? Dekan misterius itu menatap Yun Qingyan, kali ini mengamati setiap bagian tubuh Yun Qingyan. Dengan kultivasi dekan misterius itu, jika dia pernah bertemu seseorang sebelumnya, dia pasti akan langsung mengingatnya. Tapi pikirannya tidak memiliki kesan apapun pada Yun Qingyan. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Yun Qingyan. Ledakan, kolam magma di belakang Yun Qingyan tiba-tiba meletus dengan pilar api biru yang menjulang tinggi. Suhunya begitu tinggi sehingga hampir dapat melelehkan semua materi di dunia. Bahkan Yun Qingyan dan dekan misterius itu merasakan sakit yang menyengat akibat suhu tinggi saat ini. Api surgawi masih di sini. Mata dekan misterius itu tiba-tiba berbinar gembira, dan sesaat kemudian, ia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menangkap Yun Qingyan. Menurutnya, selama ia menangkap Yun Qingyan, ia bisa menyelamatkan api surgawi. Bab 140, Membimbing Dekan Misterius. Sebelum tangan besar dekan misterius dapat menangkap Yun Qingyan, sosok Yun Qingyan tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, Yun Qingyan muncul tepat di atas kolam magma. Semburan api hijau terus-menerus muncul dari kolam magma, membentuk penghalang pelindung di sekeliling tubuh Yun Qingyan. Dekan, kita bukan musuh, kata Yun Qingyan dengan tenang, menatap dekan misterius. Dekan, dia memanggilku dekan, mungkinkah dia murid Starry Sky Academy? Dekan misterius itu terkejut mendengar sapaan itu. Seketika, nama-nama setiap jenius di Starry Sky Academy terlintas di benaknya. Akhirnya, matanya terbelalak kaget. Kau Yun Qingyan, yang menghilang beberapa hari yang lalu. Benar sekali, Yun Qingyan mengangguk sedikit. Pantas saja Departemen Intelijen Akademi Langit Berbintang pun tak bisa menemukanmu. Jadi, kau sudah menyusup ke gua api teratai, gumam dekan misterius setelah Yun Qingyan mengakuinya. Namun, tak lama kemudian, amarah yang membara muncul di wajah dekan misterius.
Yun Qingyan, beginikah caramu membalas perhatianku? Din, apa maksudmu? Tanya Yun Qingyan. Sejak kau masuk akademi, aku terus membukakan pintu untukmu, menutupi masalahmu berkali-kali, dan bahkan mengirim Kong Hui untuk melindungi klanmu setelah kau menghilang. Dan kau benar-benar menyelinap ke gua api teratai untuk mencuri api surgawi, yang sangat penting bagi warisan Akademi Langit Berbintang. Tegur dekan misterius dengan wajah muram. Din, dengan kultivasimu, kau seharusnya sudah lama merasakan segel api surgawi mulai melemah. Bahkan jika aku tidak mengambil api surgawi, paling lama, dalam 3 tahun, api surgawi akan lenyap karena kehilangan energi, kata Yun Qingyan. Tentu saja aku tahu semua ini, tapi aku juga sedang mencari cara untuk memperbaiki segelnya. Hehe, Din, berhentilah menipu dirimu sendiri. Kata-kata itu mungkin bisa menipu orang luar, tapi apa kau pikir itu bisa menipuku? Segel ini dipasang sendiri oleh Feng Wujiguang. Kau tidak hanya tidak punya cara untuk memperbaikinya, bahkan melihat ke seluruh benua Tianxing, tidak ada yang bisa memperbaikinya. Kehancuran api surgawi hanyalah masalah waktu. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu terkekeh. Meski begitu, itu bukan alasan bagimu untuk membalas kebaikan dengan permusuhan. Mata dekan misterius itu penuh amarah. Pengkhianatan Yun Hai, Ye Tian, dan Sangguan Yu hampir seketika membuatnya menua 100 tahun. Sekarang, bahkan Yun Qingyan, yang paling dia sayangi, telah melakukan sesuatu yang merugikan akademi. Hal ini secara langsung membuatnya merasakan kesedihan yang mendalam, kesedihan yang lebih besar daripada kematian itu sendiri. Faktanya, salah satu alasan mengapa Yun Hai, Ye Tian, dan Sangguan Yu memberontak adalah karena dia, sebagai dekan, terlalu memihak pada Yun Qingyan. Membalas kebaikan dengan permusuhan. Din, kau salah paham. Aku, Yun Qingyan, telah hidup selama ribuan tahun dan belum pernah membalas kebaikan dengan permusuhan. Tidak sebelumnya, tidak sekarang, dan tidak akan pernah di masa depan. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit, mengoreksinya dengan ekspresi serius. Kau sudah hidup ribuan tahun. Hahaha, Yun Qingyan, apa kau mempermainkanku? Tahukah kau bahwa sejak kau lahir, berapa usiamu saat disapi, hingga apa yang kau makan 3 kali sehari, semua informasi ini sudah kuberikan secara lengkap sejak lama. Sekarang kau bilang kau sudah hidup ribuan tahun. Yun Qingyan, kau baru berusia 18 tahun sekarang. Apa kau pikir Akademi Langit Berbintang tidak bisa menemukan informasi sesederhana itu? Dekan misterius itu hampir meraung. Oh, apa kau benar-benar menemukan semua informasiku? Termasuk informasi dari 3 tahun aku menghilang. Yun Qingyan tidak marah, ia tetap bertanya dengan tenang. Dekan misterius mengerutkan kening. Departemen Intelijen Akademi Langit Berbintang, benar-benar belum menemukan informasi apapun tentang hilangnya Yun Qingyan selama 3 tahun. Din, ada beberapa hal yang, dengan tingkat kultivasimu saat ini, tidak bisa kau pahami. Jadi, meskipun aku menjelaskannya dengan jelas, kau tetap tidak akan mengerti. Yun Qingyan melangkah maju dari udara. Setiap kali ia melangkah, api hijau mewujud menjadi sebuah tangga. Setelah 10 langkah, Yun Qingyan kembali ke tanah. Kau hanya perlu tahu bahwa aku, Yun Qingyan, tidak hanya tidak akan menyimpan dendam terhadap Akademi Langit Berbintang, tetapi aku bahkan akan memulihkannya ke puncak kejayaannya 3000 tahun yang lalu. Puncak dari 3000 tahun yang lalu. Napas dekan misterius tercekat, dan ia langsung teringat leluhurnya, Feng Wujiguang. Dan penilaiannya baru-baru ini terhadap Yun Qingyan justru, gaya bertindak dan kecepatan pertumbuhan Yun Qingyan terlalu mirip dengan leluhurnya. Ya, untuk mengembalikan Akademi Langit Berbintang ke statusnya sebagai akademi nomor 1 di benua ini, sejak pertama kali didirikan. Kata Yun Qingyan dengan penuh keyakinan di matanya. Tentu saja, kata-kata saja tidak cukup. Kalau aku bicara terlalu banyak sekarang, kamu mungkin tidak akan percaya banyak. Yun Qingyan menatap dekan misterius, lalu berhenti sejenak dan berkata, kultivasimu saat ini sudah setengah langkah Xiantian, tapi jalanmu salah. Dalam keadaan normal, kau tidak akan pernah mencapai Xiantian sampai kau mati karena usia tua. Jalanku salah. Sebelum Yun Qingyan selesai berbicara, dekan misterius berseru dengan ekspresi kecewa. Ada 2 rincian yang mungkin bahkan dekan misterius itu sendiri tidak menyadarinya. Pertama, sapaan dirinya di depan Yun Qingyan telah berubah dari orang yang rendah hati ini menjadi aku. Kedua, tanpa menyadarinya, dia telah benar-benar mempercayai kata-kata Yun Qingyan. Salah. Yun Qingyan mengangguk, lalu menambahkan, lalu kenapa? Dengan bimbinganku, jangankan jalanmu yang salah, bahkan seekor babi pun, aku bisa membuatnya mencapai bentuk kehidupan Xiantian. Perbedaan terbesar antara Xiantian dan manusia biasa terletak pada roda denyut nadi, bukan inti bayi. Lebih tepatnya, inti bayi adalah ranah setelah Xiantian. Dan kau bahkan belum menguasai cara berjalan yang benar, tapi kau sudah berpikir untuk terbang di udara, tentu saja kau tidak punya peluang untuk mencapai ranah Xiantian. Apa itu roda denyut nadi?
Dekan misterius itu, tanpa sadar merendahkan posturnya, bertanya dengan nada mencari petunjuk. Roda pulsa adalah jembatan yang menghubungkan tubuh fisik dan jiwa. Yun Qingyan berhenti sejenak, lalu menjelaskan, jika kultivasi adalah lautan penderitaan yang luas, tubuh fisik berada di satu ujung lautan, dan jiwa berada di ujung lainnya. Untuk memasuki Xiantian, seseorang harus membuat tubuh fisik menyeberangi lautan penderitaan untuk bertemu jiwa di ujung lainnya. Pada saat ini, dibutuhkan jembatan yang menghubungkan lautan penderitaan, dan roda denyut nadi adalah jembatan yang menghubungkan tubuh fisik dan jiwa. Dekan misterius mendengarkan, setengah mengerti, seolah memahami sesuatu, namun tidak mampu memahami apapun pada saat yang sama. Ia tetap dalam kondisi ini selama 5 menit. Setelah 5 menit, ia tiba-tiba bertanya, Anda baru saja mengatakan bahwa hanya ketika tubuh fisik menyeberangi lautan penderitaan dan menyatu dengan jiwa, seseorang dapat mencapai alam Xiantian. Jika saya membuat jiwa menyeberangi lautan penderitaan dan menyatu dengan tubuh fisik, dapatkah saya juga mencapai alam Xiantian? Juga, jika aku tidak melewati jembatan, melainkan berlatih berenang dengan tekun dan langsung menyeberangi lautan penderitaan hingga ke ujung yang lain, dapatkah aku mencapai alam Xiantian? Yun Qingyan tak kuasa menahan diri untuk melirik dekan misterius dengan heran dan berkata, tentu saja bisa. Alam Xiantian, secara sederhana, adalah gabungan dari tubuh fisik dan jiwa. Selama kau bisa menggabungkan keduanya, metode apapun bisa menuntunmu menuju pencerahan. Namun, berhati-hatilah agar tidak terjerumus ke dalam jalan iblis.